Showed us how qi can also be used to set things on fire. Projecting qi from the palm of the hand can also be used to resist rifle pellets, he says. First, you learn to distinguish between yin and yang qi in your body. Orang-orang yang skeptis mungkin punya cukup alasan untuk membantah keberadaan paranormal. Apalagi definisi hal-hal supranatural tidak bisa dijelaskan dengan hukum-hukum alam. Akan tetapi, cukup sering kita mendengar tentang kemampuan supranatural yang bertolak belakang dengan metode ilmiah. Misalnya saja, ini dia. Itu kemampuan untuk hidup tanpa makanan yang lazim ada di India, terutama di kalangan penganut sekte-sekte Jain dan Vaishnava. Seorang yogi bernama Davreha Baba disebut-sebut hidup selama 700 tahun tanpa makanan padat dan baru meninggal pada tahun 1990 lalu. Kemudian ada juga yang lebih dekat ke masa sekarang, yaitu Pahlad Zani dari Gujarat yang hidup tanpa makan dan minum selama 70 tahun. Atau mungkin kita ingat tentang Stargate Project oleh CIA. Peneliti Chard and Edwin May pun tetap yakin bahwa persepsi di luar indera adalah sesuatu yang nyata. Misalnya, pengujian terhadap tabib wanita Rusia bernama Zuna Davitasvili yang berhasil meramalkan keberadaan seseorang di San Francisco dalam 2 jam ke depan, walaupun dia sendiri sedang berada di Moskow. Dari beberapa nama yang bisa dikategorikan orang tersakti di dunia, yang saya temukan dari berbagai literatur, seperti Gomchen, Maharishi Mahesh Yogi, Joseph dari Cupertino, kemudian ada Tadashi Kanzawa, dan John Cheng. Nah, ada yang menarik perhatian saya, yaitu John Cheng, yang kebetulan berasal dari Indonesia. Di sini, saya hanya akan membahas secara singkat tentang John Cheng yang saya kumpulkan dari beberapa sumber. Untuk tokoh-tokoh sakti lainnya, saya akan buatkan videonya sendiri. Well, this is it. Seorang mistis dari Indonesia bernama John Cheng, yang dikenal juga sebagai Dynamo Jack atau Majusi Jawa, amat dikenal di kalangan praktisi Neigong. Dia ditemukan pada tahun 1980-an oleh seorang awak film di Surabaya dan mengaku menggunakan qi sebagai sarana untuk menyembuhkan orang. Qi itu dialirkan melalui 2 tangannya ke dalam tubuh pasien dalam bentuk kejutan listrik. Dengan kemampuan qi, menurut yin dan yang, dia juga mampu mendorong atau menarik dari kejauhan, menghentikan tembakan peluru senapan dengan tangan, dan bahkan membakar sesuatu dengan tangan kosong. Singkat cerita, beberapa jurnalis mewawancarai John Cheng seputar kegunaan lain energi qi yang ada pada John Cheng. John Cheng pun menyanggupi dan mengiyakan untuk menunjukkan kebolehan tenaga dalam energi qi-nya di luar dari pengobatan tradisional. Beberapa tahun setelah pertemuan pertama yang di awal sudah saya ceritakan dengan para awak film itu kembali mengunjungi John Cheng bersama dengan sekelompok dokter yang skeptis. Setelah memperagakan qi-nya, mereka memeriksa seluruh tubuh John Cheng dengan alat deteksi logam untuk mencari perangkat tersembunyi. Dan tentu saja mereka tidak berhasil menemukan apapun. John Cheng menjelaskan sesudahnya, yaitu bahwa qi tidak terbaca karena keberadaannya bukanlah dalam bentuk listrik. Yang jelas, tim peneliti gagal menemukan bukti pemalsuan apapun. Konon kabarnya, John Cheng kaget dengan ketenarannya di negara barat tersebut. Kemudian dia menghilang begitu saja dan tidak ada kabarnya. Versi lain mengatakan bahwa John Cheng mengasingkan diri ke Kalimantan selama 2 tahun, kemudian dia kembali ke Surabaya dan meninggal pada tanggal 5 Februari tahun 2020 lalu. Well, that's it cerita tentang John Cheng. Semoga bermanfaat. Bye-bye.